Manusia punya dua buah telinga dan satu mulut dengan tujuan agar Anda mendengarkan dua kali lebih banyak dibandingkan berbicara. Epictetus. Halo, ketemu dengan saya Ongki Wianto dan pada video kali ini saya akan bicara tentang the art of listening. Sepanjang beberapa menit ke depan, ada tiga hal penting yang akan menjadi agenda bahasan kita. Yang pertama adalah apa sih perbedaan antara listening dan hearing? Lalu hal yang kedua, apa saja tipe-tipe dari listening? Dan yang ketiga, bagaimana caranya Anda dan saya dapat menjadi seorang active listener? Yuk kita masuk pada agenda yang pertama, yakni apa bedanya antara mendengar dan menyimak, atau hearing and listening. Ketika Anda dan saya masuk pada konteks hearing, artinya adalah Anda mendengarkan secara fisik melalui indera pendengaran Anda, tetapi Anda belum tentu hadir secara mental, sehingga fokus Anda belum tentu ada di sana. Fisik ada di situ, tetapi fokus dan konsentrasi Anda belum tentu bersama dengan kawan bicara atau dengan komunikan Anda. Berbeda dengan listening, Anda tidak saja hadir secara fisik, namun listening diartikan sebagai mendengarkan secara penuh, Anda mengerti maksud dari kawan bicara Anda, dan juga Anda hadir secara mental bersama-sama dengan mereka. Secara umum, hearing dapat diartikan sebagai kegiatan yang pasif, di mana secara tidak sengaja atau Anda tidak membutuhkan usaha yang lebih untuk mendengar bunyi. Tapi listening, Anda membutuhkan sebuah latihan atau sebuah praktis. Lalu Anda harus mulai memperhatikan setiap detail yang dikatakan oleh kawan bicara Anda. Kemudian hal yang kedua, perbedaan antara hearing and listening. Hearing itu kegiatan yang mudah. Kenapa? Karena otomatis terjadi selama indera pendengaran Anda tidak bermasalah, maka semua bunyi dapat Anda dengar. Berbeda dengan listening, listening membutuhkan sebuah sikap yang aktif. Anda harus melibatkan fokus dan konsentrasi Anda dalam percakapan dengan kawan bicara. Lalu hearing bicara tentang fungsi dari organ pendengaran Anda. Sekali lagi, fungsi itu tidak bermasalah, maka Anda dapat mendengarkan semua bunyi. Sebaliknya, hearing, Anda dan saya tidak saja mengandalkan indera pendengaran kita, tetapi juga melibatkan konsentrasi Anda atau pikiran teman-teman. Jadi mind and body terlibat dalam kegiatan listening. Kemudian poin yang kedua atau hal yang kedua yang penting untuk diperhatikan adalah apa saja tipe-tipe dari listening. Jadi ketika Anda menyimak, bukan saja mendengar, ada beberapa tipe dari listening. Poin yang pertama atau tipe yang pertama yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang adalah tipe diskriminatif. Diskriminatif listening adalah ketika seseorang mendengarkan bukan apa yang dikatakan oleh kawan bicaranya, tetapi bagaimana volume atau bunyi dari perkataan itu. Nada yang berbeda dengan apa yang Anda harapkan, Anda menangkap itu sebagai sebuah hal yang mengganggu. Padahal kawan bicaranya tidak bermaksud demikian. Mungkin saja bawaannya seperti tadi. Volume suara agak kencang, cara ngomongnya tidak seperti yang Anda harapkan, karena asal-usul yang berbeda, suku yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Jadi discriminative listening adalah orang yang hanya mementingkan volume, bukan isi dari perkataan. Tanda tanya yang keliru, tanda seru yang keliru menjadi permasalahan bagi mereka. Yang kedua adalah comprehension listening. Comprehension listening adalah kegiatan atau kondisi di mana Anda mendengarkan dan mengerti apa yang dikatakan oleh kawan bicara Anda dari kata per kata dan dari frasa yang diucapkan mereka. Anda mengerti maknanya. Anda mendengar secara komprehensif. Anda mendengar secara menyeluruh. Anda mendengar secara utuh. Dan yang ketiga adalah evaluation
listening, di mana orang mendengarkan sesuatu bertujuan untuk mengevaluasi apa yang disampaikan oleh kawan bicara. Anda sementara menilai apa yang dikatakan oleh kawan bicara Anda berdasarkan value dan belief Anda. Sehingga terjadi proses perbantahan di situ. Kawan bicara belum selesai menyampaikan apa yang akan dia sampaikan, namun Anda sering membantah apa yang dia katakan. Kenapa Anda membantah? Karena apa yang dia sampaikan tidak seperti yang ada dalam belief dan value Anda. Ini disebut dengan evaluasi atau evaluation listening. Anda mendengar sambil Anda melakukan evaluasi. Sebaiknya biarkanlah kawan bicara Anda menyelesaikan kalimat atau poin-poin yang ingin dia katakan. Lalu tindakan yang keempat adalah attentive listening. Attentive listening adalah Anda dan saya mencoba memberikan perhatian 100% dan fokus 100% kita kepada kawan bicara Anda. Dan tentu ini baik dan menarik untuk dikerjakan. Yang kelima, ini yang harusnya Anda hindari adalah selective listening. Selective listening adalah kondisi di mana Anda dan saya hanya mau mendengarkan sebagian apa yang disampaikan oleh kawan bicara kita. Kenapa kita hanya mendengarkan sebagian? Karena sebagian yang kita dengarkan adalah sesuatu yang suka untuk kita dengarkan. Kecenderungan manusia adalah suka mendengarkan apa yang dia harapkan untuk dia dengarkan. Dan ini menjadi bias atau subjektif. Karena Anda tidak menangkap keutuhan dari informasi itu. Selective listening. Hindari hal tersebut. Dan yang keenam, yang juga menarik untuk dipakai adalah empathic listening. Anda mendengar dengan menaruh empati dari penyampaian kawan bicara Anda. Anda mencoba memahami dari point of view mereka, dari perspektif mereka. Dan Anda bisa merasakan apa yang juga dirasakan oleh kawan bicara Anda. Dari contoh tadi, ada 3 tipe active listening yang harusnya Anda hindari, dan ada tipe yang harusnya Anda kembangkan. Sekali lagi, hindarilah discriminative listening, evaluation listening, dan selective listening. Cobalah kembangkan comprehension, attentive, dan empathic listening. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana caranya Anda dan saya dapat mengembangkan keterampilan kita dalam mendengarkan. Ada 2 pendekatan atau 2 hal yang perlu kita kerjakan. Yang pertama adalah bahasa tubuh, yang kedua adalah verbal kita. Atau yang pertama adalah verbal kita, yang kedua adalah non-verbal kita. Yuk, kita mulai sama-sama dengan apa saja verbal yang perlu Anda kembangkan sehingga Anda menjadi seorang active listener. Poin yang pertama. Kalau kita bicara tentang active listening, maka ingat secara verbal haruslah terlibat yang namanya positive reinforce. Positive reinforce adalah Anda sebagai kawan bicara dari teman Anda memberitahu bahwa Anda mendengarkan mereka. Oke? Oh iya? Oh, menarik. Wow, ini kata-kata yang Anda bisa produksi, Anda bisa ucapkan saat mendengarkan penyampaian dari kawan bicara Anda. Hindari untuk diam. Ketika Anda diam, maka kawan bicara akan bingung karena dia tidak mendapatkan tanda apakah Anda mendengarkan atau mengabaikan apa yang dikatakan. Gunakanlah positive reinforce. Lalu yang kedua, Anda bisa gunakan backtrack verbally. Backtrack verbally adalah mengulangi kembali kata kunci dari ucapan kawan bicara Anda. Contoh, misalnya saya bertanya kepada Pak Amir. Pak Amir sudah berapa lama bekerja di Public Speaking Academy? Sudah 2 tahun, Pak Amir. Oh, sudah 2 tahun. Saya mengulangi jawaban dari Pak Amir tadi. Oh, sudah 2 tahun. Selanjutnya, Pak Amir, apa saja suka duka ketika Anda bekerja di Public Speaking Academy? Oh, sukanya Pak, saya bisa belajar tentang komunikasi public speaking. Kalau dukanya, kadang-kadang ada event setiap Sabtu dan Minggu yang saya juga masuk. Oh, ada suka, yaitu Bapak bisa mengembangkan atau belajar public speaking. Oh ya, ada dukanya juga Bapak harus kadang-kadang masuk di hari Sabtu atau hari Minggu. Anda mengulangi kata kunci dari jawaban kawan bicara Anda. Ingat, tidak perlu seluruh kata harus Anda ulangi. Contoh, perhatikan. Pak Amir, kalau saya bisa tahu, Bapak tinggal di mana? Oh, saya tinggal di Jalan Flamboyan nomor 43 RW 11 RT 12 Kemayoran. Saya tidak perlu mengulangi semuanya. Saya ulangi hanya kata kunci. Oh, Bapak tinggal di Kemayoran. Mengulangi hanya kata Kemayoran sebagai kata kunci. Ini disebut dengan positive reinforce.
Beritahu kawan bicara bahwa Anda juga menyimak apa yang sementara mereka katakan. Lalu yang kedua, bagian dari proses untuk menjadi seorang active listener adalah remembering. Ingat apa yang disampaikan oleh kawan bicara itu. Ingat apa yang dikatakan oleh kawan bicara Anda. Lalu yang ketiga, questioning atau mengajukan pertanyaan. Jika ada penyampaian dari kawan bicara Anda yang nggak jelas, Anda bertanya atau Anda ajukan pertanyaan untuk membuat dia menjelaskan itu. Sehingga Anda tidak saja mendengar, tapi Anda paham seutuhnya apa yang disampaikan oleh kawan bicara Anda. Caranya, ya bertanya. Tanyakan apabila ada 1-2 poin yang dia ucapkan dan Anda tidak memahaminya. Pak Amir, kalau saya bisa tahu, coba bisa jelaskan lebih detail apa saja yang Bapak pelajari ketika ada di public speaking. Anda mendetailkan apa yang disampaikan oleh kawan bicara. Kemudian poin yang keempat yang teman-teman bisa kembangkan adalah melakukan reflection atau merefleksikan mood dari kawan bicara Anda atau emosi dari kawan bicara Anda. Ketika kawan bicara Anda bercerita sesuatu yang menyedihkan, Anda terus berempati dengan, oh ya, wow. Dan kalau gembira, Anda terus berempati dengan hal itu. Oh ya, menarik Pak. Senyum. Atau Anda mungkin terkejut. Masa sih? Ini adalah bagian dari refleksi. Ketika ada kawan bicara Anda yang melontarkan beberapa pernyataan dan ada kandungan emosi di sana, refleksikanlah emosi itu. Kemudian teman-teman dan saya bisa mengembangkan keterampilan yang berikutnya untuk membangun diri kita menjadi seorang active listener adalah lakukan klarifikasi apabila ada 1-2 poin yang menurut Anda nggak jelas. Menurut Anda tidak paham dengan detail. Pak Amir, saya klarifikasi ya. Tadi Bapak mengatakan bahwa. Dan hal yang terakhir atau poin yang keenam adalah lakukan summarizing atau menyimpulkan atau Anda membuat kesimpulan dari percakapan Anda berdua, apa kesimpulannya. Contoh sekali lagi ya, Pak Amir, kesimpulan dari percakapan kita hari ini bahwa Bapak menawarkan sebuah program pelatihan yang namanya Public Speaking Mastery, di mana ada 3 hal yang akan diajarkan di sana. 1, mengendalikan rasa takut. Yang kedua, menyusun cara berurutan. Dan yang ketiga, bagaimana caranya orang itu bisa menampilkan bahasa tubuh elegan. Seperti itu, Pak Amir. Anda melakukan summary atau melakukan summarizing. Sehingga ada sebuah kesimpulan dari hasil percakapan Anda. Hasil komunikasi antar pribadi. Kemudian yang kedua, tanda nonverbal yang harus teman-teman kembangkan agar active listener bisa Anda miliki, yakni yang pertama adalah kontak mata. Pastikanlah bahwa Anda ketika bicara dengan audiens Anda terjadi kontak mata. Lihatlah mata audiens Anda. Kemudian yang kedua, sisipkanlah senyum ketika Anda mendengarkan mereka berbicara. Sisipkanlah senyum ketika Anda mendengarkan pengalimatan-pengalimatan dari kawan bicara sambil tersenyum. Lalu yang ketiga, pastikanlah postur Anda atau bahasa tubuh Anda menunjukkan bahwa Anda menyimak apa yang dikatakan. Bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa Anda tidak menyimak seperti hindarilah itu. Tunjukkanlah bahwa Anda mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Dan hal yang terakhir yang juga perlu untuk diperhatikan adalah hindarilah distraksi. Pastikan ketika Anda berkomunikasi dengan kawan bicara Anda, smartphone Anda, handphone Anda, pastikan dalam nada senyap atau Anda kurangi volume bunyi itu. Matikan handphone, jauhkan dari jarak gangguan bunyi-bunyi yang lain. Seperti bunyi kendaraan yang lalu lalang atau bunyi percakapan orang-orang sekitar yang mungkin saja akan membuat kualitas komunikasi Anda menjadi minim. Sepanjang beberapa menit ini saya sudah sampaikan 3 aspek penting yang akan membantu teman-teman untuk menjadi seorang active listener. Ingat, yang pertama, pastikan Anda paham beda antara hearing dan listening. Lalu yang kedua, saya sudah jelaskan beberapa tipe dari listening. Dan yang ketiga, ingat, Anda dan saya bisa kembangkan verbal dan non-verbal Anda untuk membuat diri teman-teman menjadi seorang active listener. Impian menentukan apa yang Anda inginkan, namun hanya usaha dan tindakan yang akan menentukan apa yang akan Anda dapatkan.
Praktekkan poin-poin dari video ini sehingga Anda bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Saya Ongki Hoyanto, senang bisa berbagi.